Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah jika kita meninggalkan Tuhan. Kalau sudah bertanya kenapa pendeta bahwa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan yang terbesar, saya pelajari yang pertama karena orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan senangnya sesaat tetapi penderitaannya kekal. Ada banyak orang yang tadinya aktif di gereja tapi hari ini gak pernah muncul lagi di gereja, sedang sibuk di diskotik, sedang sibuk dengan biliar, sedang sibuk dengan kesibukannya. Wah, lagi cari uang pendeta, lagi banyak proyek. Ya pendeta kan sekarang lagi sibuk. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya mau bilang segala sesuatu yang dijanjikan dunia ini senangnya itu sesaat tapi penderitaannya kekal. Saya mau ingatkan buat setiap saudara yang mungkin hari-hari ini sedang meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara mau coba berdebat dengan saya dan berkata, saya tidak meninggalkan Tuhan, saya masih berdoa, cuman saya sedang sibuk aja, saya sedang banyak proyek aja, saya gak sempet aja pendeta. Saya bukan meninggalkan Tuhan, hati saya tetap cinta Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan tipu musnah iblis. Intinya kan, saudara sudah tidak memberikan waktu sama seperti waktu-waktu itu. Saudara tidak pernah ada lagi dalam kegiatan-kegiatan rohani. Saudara sedang tidak punya waktu lagi untuk datang hari Minggu ke gereja dengar firman Tuhan. Saudara boleh berkata, tapi saya masih tetap dengar kaset khotbah. Saudara boleh berkata, tapi saya masih ngomong tentang Tuhan. Tapi saya masih kasih uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Saya cuma bilang, saudara, orang munafik. Tuhan gak butuh uang saudara. Tuhan gak butuh segala kesibukan saudara itu. Tuhan cuma butuh kau duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan hidupmu kembali sepenuhnya sehingga hidupmu akan kembali dipulihkan. Ingat, bukan Tuhan butuh engkau butuh Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena senangnya sesaat tetapi penderitaannya kekal. Yang kedua saya pelajari, orang yang meninggalkan Tuhan akan kehilangan damai, sejahtera dan kekuatan. Engkau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Selama engkau jauh dari Tuhan, uang boleh banyak, teman boleh banyak, kerjaan boleh banyak. Oh, kelihatannya engkau bisa senang-senang, tetapi engkau sedang kehilangan damai sejahtera. Engkau sedang kehilangan kekuatan. Hari-hari ini engkau jadi orang yang gampang sekali emosi. Hari-hari ini engkau jadi orang yang gampang sekali marah. Hari-hari ini engkau jadi orang yang gampang sekali kecewa dan tersinggung. Kenapa? Karena damai sejahtera dan kekuatan sedang lenyap di dalam hidup saudara. Dan yang ketiga saya pelajari, orang yang meninggalkan Tuhan akan tersesat. Orang tersesat seringkali gak sadar bahwa dia tersesat. Dia pikir, ini kayaknya di ujung sana nih, dia kayaknya ujung sana nih, dia ujung sana nih. Dan persis setelah dia sadar dia tersesat, dia sudah tidak punya lagi jalan untuk keluar. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tidak kebetulan sudah mendengarkan program hari ini. Mungkin kau sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan dan kau gak sadar. Ini saatnya berbalik, karena saya percaya bahwa hanya dekat Tuhan, disitulah terdapat kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan yang terbesar. Karena orang yang meninggalkan Tuhan akan menuju pada kebinasaan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan bisa saja masih nyumbang gereja. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan bahkan bisa saja diangkat jadi majelis gereja, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara tidak pernah bisa tipu diri saudara sendiri. Saudara tahu persis apakah engkau masih menyala-nyala buat Tuhan, apakah engkau sudah jauh dari
dari Tuhan. Kalau engkau mulai meninggalkan Tuhan, cepat berbalik, karena kalau tidak, kebinasaan akan menguasai, kehancuran akan menyerang. Tetapi kalau kita langsung berbalik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kita, Tuhan berkati kita, Tuhan jamin segala sesuatunya di depan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang meninggalkan Tuhan. Karena saya percaya betul bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang binasa. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi hari ini mari kita mendekat kepada Tuhan. Di situ ada kemuliaan, kuasa, anugerah, berkat, dan mujizat yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang meninggalkan Tuhan, kita mau sama-sama belajar 2 Tawarikh pasal 24, 2 Tawarikh pasal 24, mulai dari ayat yang ke-23, 2 Tawarikh pasal 24, mulai dari ayat yang ke-23, 2 Tawarikh 24 ayat 23, terus kita belajar sampai ayat yang ke-27. 2 Tawarikh 24 ayat 23 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Perhatikan baik ayat 24, harus mengerti sungguh-sungguh. Dikatakan walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Lihat, bangsa umat Allah malah kalah sama umat Aram ini. Kenapa? Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkan dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di perkuburan raja-raja. Mereka mengadakan persepakatan terhadap dia adalah Zabad anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabad anak Simrit perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebetulnya tahu bahwa meninggalkan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, mengapa seorang dapat meninggalkan Tuhan? Nah, saya pelajari yang pertama, seringkali karena terbujuk dengan segala kesenangan dunia. Nah, iblis selalu awalnya tawarkan segala kesenangan-kesenangan. Dan ada banyak orang merasa, aduh ikut Tuhan kok begini-begini aja, ya kan? Ingat waktu Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah. Apa artinya? Hidup dekat Tuhan itu indah. Hidup dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Hidup dekat dengan Tuhan itu diberkati. Semua pohon dalam taman itu boleh kamu makan. Gak ada yang bikin darah tinggi, gak ada yang bikin kolesterol, gak ada yang bikin asam urat, gak ada yang bikin jantung, gak ada yang bikin stroke, gak ada yang bikin segala pengentalan darah. Semua boleh kamu makan kecuali yang di tengah itu. Dan apa yang terjadi? Iblis datang dan berkata, justru kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis sedang mau berkata bahwa ikut Tuhan tuh gak enak. Bayangkan semua boleh kecuali yang di tengah. Itu pun masih mau dicari sama kita. Seringkali justru yang gak boleh itu yang kita mau cari. Dan itu yang saya bilang, terbujuk dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Padahal hidup yang paling enak adalah tidak terikat dengan narkoba, tidak terikat dengan seks bebas, tidak terikat dengan hawa nafsu daging duniawi ini. Justru hidup yang paling enak adalah hidup dengan merdeka, hidup dengan kebenaran, hidup dengan kasih. Itu yang membuat hidup kita nikmat. Jadi ingat, mengapa seorang bisa meninggalkan Tuhan? Karena terbujuk dengan kesenangan dunia. Yang kedua, mengapa seorang dapat meninggalkan Tuhan? Karena tertekan dengan berbagai masalah. Nah, kalau kita nggak bisa terbujuk dengan kesenangan dunia, apa yang terjadi?
iblis pakai strategi lain. Dia mulai coba berikan tekanan. Supaya apa? Supaya kita kecewa, supaya kita marah, supaya kita tinggalkan Tuhan, supaya kita nggak tertarik lagi dengan kegiatan-kegiatan rohani. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Yang pertama, karena kesenangan dunia. Yang kedua, karena tertekan dengan berbagai masalah. Yang ketiga, karena tertipu dengan intimidasi iblis dalam hati dan pikiran. Iblis mulai ngomong sama kita, dosa kamu kan gak bisa diampuni, kamu kan gak mungkin bisa melayani Tuhan, model kayak kamu kan gak mungkin bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita terintimidasi oleh iblis. Sehingga akhirnya kita berkata, buat apa saya iring Tuhan, buat apa saya melayani Tuhan, hidup saya juga akan begini-begini aja. Tapi hari ini saya mau bilang, ketika Kristus mencurahkan darahnya, dia selesaikan segalanya, sehingga kita dapat hidup dalam kuasa dan kemuliaannya. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa seorang dapat meninggalkan Tuhan? Karena terpengaruh dengan lingkungan. Itu sebabnya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang sebetulnya sangat mencintai Tuhan, tetapi karena pergaulannya, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya dia terseret oleh lingkungannya. Kenapa seorang bisa terseret dengan lingkungan? Yang pertama, karena tidak berani berkata tidak. Yang kedua, karena tidak punya prinsip. Yang ketiga, karena tidak mendahulukan Tuhan. Dan yang keempat, karena tidak melekat pada firman. Karena selama kita mendahulukan Tuhan, kita melekat pada firman, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan terus kuat di tengah lingkungan. Lingkungan boleh bertambah rusak, tapi orang benar harus bertambah teguh. Lihat Samuel, bagaimana dibesarkan di tengah-tengah keluarga Imam Eli yang tidak benar. Ada Hofni dan Pinehas yang sebetulnya orang-orang rohani, tapi hidupnya kelakuan yang gak benar. Tetapi lihat bagaimana Samuel yang muda itu tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lingkungan dunia hari ini memang hancur, tetapi saya mau bilang orang percaya harus tetap bersinar. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mulai hari ini kami terus melekat kepada Tuhan. Kami tidak akan lagi meninggalkan Tuhan, karena kami tahu jauh dari Tuhan hidup kami sengsara, hidup kami tersesat, tapi kami mau bangkit dan hidup dalam anugerah dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.